ya pengetahuan tentang agamanya kurang gitu, seperti saya kurang gitu ya. Saya terus kan walaupun muslim kan tidak mempelajari Al-Quran secara detail kan tidak gitu. Juga kitab-kitab juga tidak gitu. Nah, saya tuh sebenarnya memancing gitu ya, agar ya ada itu tokoh-tokoh yang punya otoritas atau yang mempunyai pengetahuan gitu, berdiskusi dengan kamu gitu loh gitu. Jadi makanya kan saya bilang supaya kalau memang seimbang gitu ya, ada ilmunya. Kan sampean udah 13 tahun tuh mempelajari Al-Quran kan katanya kan gitu ya. Ya tentunya ya orang yang bukan saya, kalau saya kan enggak. Kalau saya kan saya engineer ya, enggak terlalu mendalami agama. Jadi maksud saya dari pihak kita, tapi enggak saya gitu Mbok ya, yang belajarnya sudah bertahun-tahun itu naik ke komalnya Edi. Jadi saya tidak melihat benar dan salahnya, tapi paling tidak kan kalau ada Edi misalkan salah ngomong atau salah dalam menerangkan kan bisa dibantah gitu. Betul. Tapi kalau sampean misalkan salah ngomong kan saya nggak bisa bantah gitu, bung, saya nggak belajar gitu. Kan itu maksudnya dia. Gitu. Oke, saya tanggapi Habib ya. Jadi begini, pertama-tama saya itu bahkan melarang, tolong orang-orang Islam yang nggak punya ilmu jangan naik. Udah saya bilang, udah berkali-kali sering saya bilangin. Yang saya undang naik ke sini itu adalah ustadz-ustadz yang memiliki pengetahuan. Nah, tetapi harapan saya itu tidak terjadi. Yang terjadi justru yang naik itu adalah Islam-Islam yang awam, yang nggak ngerti apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya setiap dia datang ke sini membuat malu agama Islam sendiri dan akhirnya membuat Anda kecewa kan? Anda kan sudah mengatakan bahwa saya nggak puas dengan orang-orang Islam yang datang. Nggak ada yang ini. Artinya ya benar-benar seperti itu, mengecewakan. Nah sekarang masalahnya begini. Apakah Abdul Somad menurut Anda, Felix Xiao, kemudian Dondi Tan tahu ini? Menurut saya pasti tahu. Pasti dia tahu. Ya kan? Nah, cuman masalahnya apakah mereka berani naik ke sini? Nah, itu masalahnya. Saya rasa mereka tidak akan berani naik ke sini. Ada beberapa alasan. Pertama, untuk para pakar-pakar yang mengerti agama Islam seperti Khalid Basalamah, Abdul Somad dan lain sebagainya, kalau naik ke sini, saya bisa memastikan bahwa dia akan mendapatkan hujatan dari netizen Islam sendiri. Kenapa? Karena mereka akan saya buat mengakui statement-statement yang orang-orang awam tolak di sini. Contoh. Kalau Khalid Basalamah naik ke sini, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada dia adalah gini. Ustadz, benarkah Islam dikembangkan dengan pedang? Itu pertanyaan saya. Dan ketika dia jawab iya, pasti dia diberondong dengan dasar Ustadz peang. Pasti banyak seperti itu. Dan ustadz-ustadz lain kalau naik ke sini, dia pasti akan saya tanya tentang masalah Rob itu. Benarkah Muhammad itu adalah Rob umat Muslim? Pasti itu saya tanya. Dan syukurnya ya, puji Tuhannya ya, seorang ustadz besar, Ustadz Tasik Ngaji, seorang YouTuber, followersnya 1 juta, itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu memang adalah Robnya umat Islam. Itu. Nah kan? Saya nggak bisa komen ya, seperti saya tadi katakan bahwa jujur saya kan engineer ya, nggak mendalami agama gitu. Walaupun saya tahu gitu, pernah baca dan sebagainya, saya nggak berani untuk berdiskusi dengan Anda gitu ya. Mohon maaf gitu. Tapi bagi saya itu saya ambil positifnya ya. Jadi saya bukan mendukung, Edis juga tidak menolak gitu ya. Artinya keterbukaan itu bagi saya penting gitu ya. Jadi bukan hanya
di tempat saya. Jadi orang itu seperti inilah. Jadi agama itu bukan jadi tabu lagi untuk dibicarakan gitu loh, ya. Nah, itu penting. Jadi Penting. jadi itu aja gitu. Jadi saya naik ke sini bukan mendukung Edis, enggak. Mendukung Edisnya enggak, tapi mendukung semua aja. Semua itu semua orang yang terbuka gitu ya, yang Ya. bisa berpikir bebas gitu ya. Tapi begini Habib, Saya juga merasa gini. masalahnya kita ini terbiasa takut berdiskusi, takut memperdebatkan atau mempertanyakan iman kita. Begitu. Karena apa? Karena nanti dibilang murtad. Ya kan? Mana berani seperti itu. Nah, makanya saya membiasakan diskusi-diskusi ilmiah dan akademis dibawa ke dalam ranah-ranah agama yang selama ini ditutup-tutupi. Nah, saya melihat bahwa kebiasaan seperti ini itu tidak ada dalam Islam dan Katolik. Ada di dua agama itu yang terlalu monoton, terlalu menghormati gurunya sehingga gurunya itu nggak boleh ditanya, kalau ditanya nanti murtad. Tetapi hebatnya kami orang Kristen ya itu biasa seperti itu. Justru ketika perdebatan itu terjadi dengan satu maksud tujuan, yaitu untuk betul-betul mengerti apa yang kami percayai. Betul-betul meresapi apa yang kami imani. Seperti itu. Kalau dalam Islam saya lihat, pokoknya ya ke Arab, pokoknya batu ini dicium nanti ngapus dosa, udah, pokoknya udah. Gak ada yang berani mempertanyakan itu. Coba berani bertanyakan, nanti kafir, kamu laknat, kamu neraka. Seperti itu yang saya lihat. Betul atau tidak kira-kira? Boleh aku komen? Silakan. Nah, gitu. Ya. Jadi aku salut ya sama kamu gitu ya. Ketika apa? Ketika kamu menunjukkan di dalam ulangan, kalau nggak surat ulangan gitu ya. Ya. Yang menyatakan bahwa Tuhan itu esa gitu. Ya. Dan itu kontroversi ya dengan apa yang selama ini kebanyakan, ya saya nggak ngerti, dugaan saya dianut oleh kaum Nasrani gitu ya, bahwa ada yang namanya apa tuh tiga yang satu apa kan kayak gitu ya. Dan saya melihat sampean ini berani gitu loh. Artinya kan melawan arus, melawan tafsir-tafsir gereja gitu, tanda kutip itu aku minjem kata dari kamu gitu ya. Jadi tafsir-tafsir dari gereja itu kan mengandalkan apa, tiga yang satu atau apa, tri apa gitu. Bukan. Ya. Sedangkan ada orang yang dia itu terlalu mengkultuskan yang namanya pikiran atau tafsiran orang-orang. Jadi dia mengatakan Tuhan itu Tritunggal, padahal nggak ada dalam Alkitab Tuhan itu Tritunggal. Yang ada Tuhan itu Esa seperti itu. Nah, bagaimana ia yang Esa itu? Harusnya seperti itu kan, menjelaskan kan. Bagaimana Tuhan yang Esa itu? Nah, cuman sekarang saking orangnya itu menuhankan dogma sehingga dia tidak bilang Tuhan itu Esa, dia bilang Tuhan itu Tritunggal. Makanya dia ngomong itu kebalik-balik. Begitu. Kalau ngomong sudah kebalik-balik ya akhirnya jadi kacau balau. Aduh, dia kemana dia pergi, teman-teman? Saya nggak turunkan ya. Kok bisa terpental? Oke, silakan yuk yang selanjutnya. Makasih Viten, makasih. Oke. Kita kasih naik, ada Mukminin. Oke, Mukminin. Silakan Mukminin. Yuk, silakan. Mukminin, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Silakan Mukminin. Anda seorang muslim ya, kalau dari nama-namanya Mukminin. Ya, silakan, Bang. Oh iya. Apa yang mau Anda utarakan, oke. Bang? Silakan. Silakan. Ada narasi dulu ya, Bang? Gimana? Mau minta narasi dulu. Narasi apa yang perlu dibantah gitu loh.
Ya, silakan. Selama Anda menonton saya debat, selama Anda menonton saya diskusi. Kalau tadi Habib tadi dia bilang begini, saya itu kecewa dengan orang-orang Islam yang naik sini. Karena apa? Setiap Islam naik sini itu tidak menguatkan iman dia, malah membuat iman dia itu hancur gitu. Dia tidak merasa puas gitu dengan orang-orang Islam yang naik sini karena banyak nggak taunya seperti itu. Nah, padahal sudah saya bilang, kalau misalnya Anda Islam tidak punya ilmu, janganlah naik sini. Yang naik sini itu sebenarnya khusus ustadz-ustadz dan berpengetahuan. Begitu. Nah, tapi sayang seribu sayang, ustadz yang naik ke sini malah rata-rata mengiyakan saya. Nah, gitu. Kenapa? Silakan. Coba yang mana menurut Anda selama Anda nonton saya itu yang mau Ini Anda aja, Bang. bantah? Aku minta abangnya buat narasi dulu, dan nanti aku bisa, insya Allah bisa jawab gitu. Iya, narasi saya seperti ini. Selama Anda nonton saya ini, di bagian mana kira-kira statement saya itu yang tidak bersesuaian dengan kenyataan, dengan fakta? Coba. Itu tentang apa ya? Tentang Rob 2 itu loh. Nah, ini lagi kan. Begini, Bang, begini, mukminin. Anda seorang muslim ya? Oke ya. Oke. Kata Rob itu, kalau di dalam Al-Quran, kadang-kadang dia itu diterjemahkan Tuhan, kadang-kadang Tuan. Anda tahu itu tidak? Oh ya, oke, betul. Nah, sekarang masalahnya, di dalam bahasa aslinya kan kata itu tetap sama, tetap kata Rob itu. Ya Robbi, ya kan? Ya Tuhanku. Kadang-kadang ya Robbi, ya Tuanku, gitu kan? Makanya yang benar yang mana? Makanya saya punya pertanyaan begini, Bang. Coba ya. Sayang ininya backgroundnya udah hilang. Gini. Oke. Apakah Allah itu Tuan? Sebelumnya gini, Bang, nuwun sewu ya, maaf ya. Silakan. Sebelumnya abangnya itu ambil ayat itu tuh kurang lengkap itu, Bang. Abang itu ambil cuma yang di tengah-tengah aja, yang sebelumnya tuh tidak dibaca, jadi kan ada kekeliruan di situ. Yang mana contoh? Contohnya itu ada Rob itu tuh yang Nabi Yusuf itu ya. Nggak Itu yang tahu, dipanggil Anda yang Rob. lebih tahu. Anda seolah-olah sudah tahu. Silakan, coba yang mana? Bukan gitu. Gini ya, Bang ya. Rob yang dipanggil Nabi Yusuf itu tuannya, maksudnya istrinya dari siapa itu? Zulaikha. Istri dari Yulaikha itu. Oke, Bukan Rob jadi yang asli ya. oke. Jadi Yusuf menyebut suaminya Zulaikha sebagai Robbi, betul? Itu sebagai tuan itu maksudnya. Iya, Dulu kan Robbi itu- dia panggil, betul? Iya betul. Oke. Dan dia memanggil Allah juga dengan panggilan Robbi, betul? Iya betul. Oke, pertanyaan saya, berapakah Robnya Yusuf? Bukan gitu, Pak. Nah, kan langsung memble ditanyakan. Enggak, sebentar, jawab Dulu dulu. kan gini. Tenang dulu, coba Anda berhitung dulu. Sebentar, berhitung dulu. Berapakah gini. Robnya Yusuf ketika dia panggil Allah, ya Robbi. Ketika dia panggil suaminya Zulaikha, ya Robbi. Berarti berapa Robnya dia? Satu lah, Bang, gini lah, Bang. Nah, nggak bisa Dulu kan hitung. itu untuk apa itu untuk Nabi Yusuf Sebentar, dulu. seperti itu pula lah sebenarnya ketika kalian itu mempertanyakan itu. Apakah Bapa di sorga kalian panggil Robbi? Ya. Apakah Yesus kalian panggil Robbi? Ya. Terus kalian paksa Ada gini, hitung-hitungan. Itu dua. Ya nggak apa-apa kalau dua. Memangnya kenapa? Ini Orang Bang, Yusuf ini juga Bang. punya dua Rob juga nggak apa-apa kok. Sekarang itu yang jadi masalah adalah coba kita ini mari sama-sama jujur. Kalau kalian mau maksa itu 1 tambah 1 sama dengan 2, ya memang 1 tambah 1 sama dengan 2 juga nggak masalah. Gitu loh, silakan. Gitu ya, Bang, apa? Misalnya itu Kak, sampeyan tuh ambil ayat itu tuh. Itu cuma satu ayat aja ya. Bener ya? Nah, padahal di sebelumnya itu sudah ada keterangannya itu, Bang. Terangan Nah, apa? itu ya keterangan tentang Nabi Yusuf, kisah-kisahnya itu
kisah-kisah tentang Nabi Yusuf itu. Nggak Dulu kan seorang nyambung budak dia gitu ini. ya. Nggak nyambung Nggak sebenarnya itu nyambung ya bang, maksudnya. dibawa saja bang. Nggak nyambung, nggak nyambung, nggak nyambung. Orang yang ditanya jumlah kok. Begini, saya itu hanya membalikkan argumen kalian gitu loh. Coba lihat di mana-mana, entah itu Donditan kah, entah itu Felix Siau lah, entah itu aja. Kau panggil Yesus sebagai Robbi, sebagai my Lord, atau Tuanku atau Tuhanku. Kau panggil Bapa di sorga juga Robbi, atau my Lord, atau Tuanku atau Tuhanku. Berarti berapa Tuhan di situ? Berapa Tuhan di situ? Kau kan maksa supaya 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, saya balikin argumenmu itu ke dalam Quran, itu ada di situ. Itu konteksnya diskusi itu seperti itu. Ya, coba ayo naik ke sini yuk. Kita kasih naik, ada Adi Maulana Jaya. Silakan. Adi Maulana Jaya. Silakan. Jangan kejang-kejang. Yang dibawa, kalau misalnya kalian kejang, naik ke sini. Ini saya kasih loh kesempatan kalian ini. Nih. Ya, silakan Adi Maulana Jaya. Oke, nampaknya Adi Maulana Jaya. Selamat malam. Oh, jangan di jalan bang ya, jangan di jalan. Nanti ketabrak sepeda motor ya. Ayo silakan, silakan. Kita kasih naik, ada Hairul Hambali. Silakan, Hairul Hambali. Kadrun-kadrun dan para penyembah-penyembah patung di bawah, tolong naik kalau misalnya kalian itu ingin membantah saya. Patahkan argumen saya nih. Saya tantang nih di hadapan 6.000 orang ini. Coba, ini kesempatan bagimu loh. Jangan cuman ketik-ketik aja kayak orang kejang-kejang. Silakan Selamat Hairul. malam bang. Selamat malam Hairul. Selamat Kenalan malam. dulu bang. Iya kita kemarin udah kenalan kan, Oh. ya. Tapi kemarin abang saya tidak sempat bertanya lalu abang turunkan saya. Ya, gini, Berarti Anda kan ini- sebentar bang. Anda kan baru naik, mungkin di sini Oke. banyak orang yang kemarin tidak nonton. Makanya kenalan Iya, dulu. iya. Anda Muslim. Muslim. Oke, silakan bang. Apa yang mau Anda tanyakan? Nah, di sini yang saya mau tanyakan bang, ini kemarin saya tidak sempat menanyakan ya. Sekarang saya ada kesempatan. Agak naik sedikit coba bang, kamera bang. Agak naik sedikit. Nah, gitu ya, silakan. Oke, Silakan. bentar ya. Oke, di sini di Yohanes 5 nomor 56, Bang. Dibacakan. Oke, saya bacakan, Bang ya. Yang berbunyi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Oke. Ah, ini perkataan Yesus, Bang. Betul. Nah, apakah Abang sebagai non-muslim alias Kristen, apakah Abang pernah memakan daging Yesus atau meminum darah Yesus? Pertanyaan bagus. Baik. Baik. Jadi, saya jelaskan ya. Tolong Anda jelaskan, Anda perhatikan ini. Jadi pada waktu itu, orang-orang meminta roti. Jadi orang Israel pada waktu itu ngumpul di hadapan Yesus. Lalu mereka meminta kepada Yesus untuk memberikan roti mana yang dulu pernah diberikan kepada nenek moyang mereka. Berikanlah kami mana itu, katanya. Lalu Yesus menjawab dengan pertanyaan yang sangat kontroversial. Pernyataan yang kontroversial. Dia bilang begini, akulah roti yang turun dari surga. Jadi barang siapa yang memakan dagingku dan minum darahku, maka ia akan tinggal di dalam aku. Dan seterusnya seperti itu. Nah, mendengar perkataan itu,
itu memang banyak orang akhirnya pergi meninggalkan Yesus. Nah, sebenarnya makanya teman-teman, setiap ada orang berstatement, tanya orang itu maksudnya apa. Jangan malah mikir yang aneh-aneh. Nah, itu segini. Dengarkan satu kali lagi. Kalau Anda mendengar pernyataan yang membuat Anda bingung, yang membuat Anda ingin pergi dari orang tersebut, tanya apa maksudnya. Jangan memikir yang aneh-aneh. Berarti kan Yesus, Anda suruh saya jadi kanibal? Anda suruh saya makan daging gitu? Terus saya iris tanganmu biar saya minum darahmu? Gitu? Bukan seperti itu. Itu dijawab oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam pasal-pasal berikutnya. Coba di dalam Oke, tunggu dulu Bang. Tunggu, sebentar, Bang. saya Ini selesaikan. kelanjutannya. Biar saya selesaikan, masih gantung. Biar saya selesaikan. Tentang roti tadi Bang. Tentang roti Iya, tadi, Bang. ini mau saya jawab, makanya sabar. Nah, kalau Anda buka penutup tiap-tiap Injil, baik Injil Matius sampai Injil Yohanes, di situ Tuhan Yesus mengambil roti dan anggur. Ketika dia memecah-mecahkan roti itu, dia bilang, "Inilah tubuhku," katanya. Jadi yang dimaksud memakan tubuh Yesus itu artinya ikut di dalam suatu perjamuan. Ya, makanya Tuhan Yesus mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu." Nah, pecah-pecahlah roti itu lalu dimakan. Kemudian dia mengambil anggur, dia bilang, "Inilah darahku." Ya, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Minumlah ini, jadikanlah ini untuk peringatan akan daku. Itu maksudnya, bukan disuruh jadi kanibal. Oke. Silakan. Oke, namun di sini Bang, mana roti yang dibilangi di sini roti hidup, di mana Yesus menjanjikan kebangkitan dan hidup kekal bagi mereka yang menerimanya. Nah, Baik. mana roti yang hidup? Yesus sendiri. Roti yang hidup itu adalah Yesus sendiri. Berarti Yesus sendiri adalah daging dialah, berarti, dan darah dia. Ya, bagaimana caranya? Tentu saja itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri Sekarang di penutup Injil Anda tidak tersebut. mungkin memakan daging Yesus, bukan Iya. kanibal, ya Iya, kan? betul. Makanya Sekarang menggunakan yang roti. hidup, Makanya roti yang menggunakan hidup, roti itu. Mengapa Anda mengatakan bahwa itu Yesus? Makanya kan sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika ia memecah-mecahkan roti, dia sendiri yang bilang, "Inilah tubuhku." Kok Anda masih bilang mana-mana lagi, gimana? Inilah yang saya bilang, Anda itu Tidak mungkin memaksa daging pernyataan. Yesus atau meminum darah Yesus. Kalau memang abang pengikut Baik. Yesus, ya kan? Saya akan Sekarang tunjukkan roti ya. hidup itu mana yang dikatakan roti hidup? Baik. Abang jawab, ya itulah Yesus. Oke. Baik. Saya akan Berarti tunjukkan. daging Yesus dong. Oke. Berarti Anda memaksa. Pokoknya itu nggak boleh dilambangkan Bukan, karena dengan. di sini daging hidup itu yang roti hidup itu yang mana? Oke, sebentar ya. Adakah roti hidup? Saya mau tanya. Kalau roti itu hanya yang dikatakan roti itu adalah benda mati. Oke. Baik. Artinya kita di sini sepakat untuk tidak sepakat. Kenapa? Karena ketika saya jelaskan bahwasanya roti di situ adalah roti sebagai perlambang. Tetapi Anda memaksa, nggak boleh. Pokoknya harus tubuh Yesus itu yang kita makan. Betul? Loh, oke, sekarang Betul abang tidak? tidak memakan tubuh Yesus. Oke, namun yang saya pertanyakan bahwa roti hidup itu tuh mana? Jawaban abang ialah Yesus. Oke. Nah, jadi roti hidup itu yang mana? Yesus sendiri. Nah, makanya kalau memang roti hidup itu adalah Yesus, berarti darah dan daging dia yang kau makan. Oke. Lalu? Lah, tapi kan perkataan abang kan, kalau memakan daging Yesus, ya kan, aku bukan kanibal. Nah, oke. Nah, karena itu, anggaplah itu perumpamaan. Nah, sekarang roti hidup tuh mana yang disebut roti hidup? Bahwa Yesus.
Jangan diulang-ulang lagi, Bang. Udah bosan Ya, biar kita. lebih jelas, Bang. Sekarang roti hidup tuh di mana ada roti hidup, Bang? Jawaban Abang itulah Yesus. Berarti kan Yesus itu tuh kan dianggap roti dagingnya, begitu dong. Baik, baik, baik. Sekarang intinya Anda harus memaksakan bahwa kita harus benar-benar memakan daging Yesus sungguhan dan meminum darah Yesus sungguhan, begitu. Bukan, karena Terus? Abang sendiri berkata bukan kanibal. Oke. Terus? Saya jawab oke ya. Berarti Anda tidak memakan darah dan daging Yesus. Namun di Yohanes 5 nomor 56 ini berkata, barang siapa yang memakan dagingku dan minum darahku, berarti dialah pengikut Yesus. Tapi Abang bilang itu bukan memakan daging Yesus, namun roti. Nah, sekarang di sini roti hidup, mana yang dikatakan roti hidup? Bahwa jawaban Abang, itulah dia Yesus. Oke. Berarti Yesus ini sebagai roti dong, bukan Tuhan. Oke. Sudah? Ya silakan. Oke, baik. Jadi saya begini saja. Kita jangan berdebat lagi. Intinya apa Oke, yang ada ya, dalam pikiran oke. Anda. Tenang, Anda udah selesai bicara atau masih ngomong-ngomong lagi? Oke, Boleh sudah, saya gantian? oke. Baik. Kalau Anda ingin menyimpulkan demikian, itu tidak masalah bagi saya. Intinya saya sudah sampaikan bahwa yang dimaksud makan dagingku dan minum darahku di situ adalah dengan roti dan anggur tadi. Bukan jadi kanibal, daging Yesus digigitin di situ, enggak. Karena bukan itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, Iya, kalaupun Bang. Anda Namun tenang, roti Bang. hidup Anda itu tadi kan yang sudah mana, ngomong. Bang? Boleh nggak saya ngomong Roti ini? hidup itu yang mana? Boleh ngomong saya? Roti hidup itu yang mana? Anda katakan Yesus. Iya, saya tidak berulang-ulang lagi ngomong itu. Boleh nggak Ya gantian sudah, kalau sekarang? begitu, Bang. Baik, terima kasih ya. Baik, sekarang saya mau balik dulu. Oke, sekarang saya mau tanya sama Anda ini. Baik, kalau saya mau seperti Anda berpikirnya, nggak masalah. Ya, saya ingin seperti Anda. Pikiran Anda akan saya gunakan. Abang turunkan saya kemarin tenang, ya. tenang. Abang turunkan saya nggak Oke. sempat menanya. Anda turunkan Baik. saya seakan-akan saya sebagai orang kadrun. Baik. Berarti malam ini Anda sendiri yang kadrun, saya turun sendiri. Baik, saya tanyakan Anda ini ya. Jangan lari ya. Kabur dia. Lari. Perhatikan, saya jawab saja. Dia tidak akan berani menjawab ini ya. Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, hai anak Adam, aku sakit. Mengapa kamu tidak menjengukku? Anak Adam menjawab, wahai Tuhanku, bagaimana mengunjungi engkau padahal engkau Tuhan semesta alam? Allah berfirman, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si Fulan sakit? Mengapa kamu tidak mengunjunginya? Apakah kamu tidak tahu sekiranya kamu menjenguknya, kamu mendapatiku di sisinya? Berarti Allah jadi si Fulan. Siapa tadi aku? Coba. Wahai Allah, wahai Rabbku, bagaimana engkau sakit? Dia bilang aku loh yang sakit ini. Nah, kalau saya mau pakai pola pikirmu ya seperti ini. Tapi kamu udah kabur duluan. Kabur duluan. Ya, silakan. Jadi, ilmu yang kita dapat itu apa? Yang kita dapat itu bahwa siapa yang mengeluarkan statement, orang itulah yang harus ditanya maksudnya. Bukan pikiran Anda yang menerawang kemana-mana, yang mengerti maksudnya omongan orang lain. Ya. Tapi percayalah, mereka tidak akan berani kalau ditanya itu. Pasti lari mereka. Kita kasih naik ada Rahmat Jufri. Silakan Rahmat Jufri. Silakan. Rahmat Jufri. Ya, kenalan diri dulu, Bang. Silakan. Kenalan diri dulu, silakan. Maksudnya bagaimana itu? Astaga, Abang orang luar negeri.
Kenalan diri dulu Bang. Apakah Anda itu Muslim? Perkenalkan Bang, saya Jufri, saya Muslim gitu loh maksudnya. Aduh, pakai masker ini kayaknya takut ditagih utang ini kayaknya. Silakan Bang. Silakan. Apa yang silakan? Astaga. Kenalan Bang, saya Rahmat Jufri, saya Muslim gitu loh. Ya, saya Ahmad Jupri, saya Muslim. Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Yang tadi, mau lanjut yang tadi? Yang tadi nggak ngerti yang tadi itu gimana. Jadi begini Bang, ada seorang Muslim naik, dia bilang begini, Yesus berkata, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, akulah roti yang turun dari surga. Jadi barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, maka kalimat itu dipaksakan oleh dia, artinya bahwa kalau kita makan roti hidup itu kita harus makan Yesus. Yesus yang harus kita makan, kata dia. Dia maksa begitu. Padahal sudah saya jelaskan. Kalau kita mau ngerti apa isi atau maksud yang pernyataan orang itulah yang harus jelaskan, bukan jadi kita. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Yesus sendiri ketika Yesus mengambil roti dan memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku. Jadi memakan tubuh Yesus itu caranya adalah dengan memakan roti perjamuan. Nah, tapi dia tidak mau. Pokoknya makan tubuh Yesus. Nah, makanya saya harus membalikkan otak dia itu dengan ini. Perhatikan. Saya akan membalikkan isi pikiran dia dengan sebuah hadis yang seperti ini. Tolong Anda jelaskan sebagai seorang Muslim ya. Baik. Jadi suatu ketika Rasulullah itu pernah bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai anak Adam, aku sakit. Mengapa kamu tidak menjengukku?" Siapa yang sakit di sini? Allah sakit. Oke. Tetapi kenapa ketika kan ditanya, "Wahai Tuhanku, bagaimana mengunjungi engkau padahal engkau Tuhan semesta alam?" Allah berfirman, "Apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan sakit? Mengapa kamu tidak mengunjunginya? Apakah kamu tidak tahu sekiranya kamu menjenguknya, kamu mendapatiku di sisinya?" Jadi ketika Allah berkata, "Aku sakit," apakah maksudnya Allah yang sakit? Makanya orang yang ngomong itulah yang harus kita tanya. Apa maksud daripada statementnya? Bukan malah nanya sama orang lain. Betul? Betul? Iya, jadi ketika engkau mengunjungi si fulan yang sedang sakit, engkau beri orang miskin makan, sesungguhnya engkau diimpamakan sedang menjenguk Allah, sedang pergi mendapati Allah. Bukankah begitu isi maksud hadis ini? Iya, begitu. Jadi kalau kita diskusi seperti ini, kita enak kan? Kita sama-sama mengerti. Itu maksudnya. Jangan maksain isi pikiranmu, padahal yang ngomong di situ bukan kamu. Seperti itu, Bang. Jadi kalau seperti itu kita diskusi, maka enaklah jadinya diskusi kita ini. Bukan debat kusir, nggak karu-karuan. Nah, ketika saya pun mengeluarkan statement, jikalau saya bilang, dia membuang Tritunggal ke tong sampah, apakah dia tetap diselamatkan? Lawan debat saya saja bingung. Lalu akhirnya video itu dipotong dan digunakan oleh orang-orang sakit seperti RK, Bom-Bom, dan kawan-kawan. Gitu, Bang. Jadi itu yang terjadi. Sekarang itu tinggal membedakan saja. Apakah netizen Anda termasuk netizen PA atau tidak, itu saja. Gitu. Silakan, pertanyaan Anda selanjutnya. Pertanyaan Silakan. saya ini, Bang. Kurang dengar apa? Astaga, kita udah ngomong capek-capek dia nggak dengar.
Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada kita kasih naik ada sabar ya, Rizky Lubis. Ya, silakan Rizky Lubis. Oke, Rizky Lubis sudah turun. Haris. Silakan saudara Haris. Oh, Susanto Theo. Tapi ini kayaknya Kristen ini. Aduh, sebentar saya turunkan dulu ya. Kita lagi nggak diskusi dengan Kristen ya, Bang ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada sabar. Adi Maulana Jaya. Silakan Adi Maulana Jaya. Lancarnya? Adi Maulana. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Bang, jangan di jalan, Bang, karena kami itu Ya, mendengar. bukan di jalan, dekat di pinggir jalan. Iya, maksudnya jangan di pinggir jalan, Bang. Nanti Ya, Abang ya, ditabrak selamat sama malam. mobil. Iya, ya, Ya, betul. nyalakan kamera Anda. Iya, bentar lagi. Aku mau tanya gini aja, Bang Edi. Kamera nyala Aku dulu, mau Bang. tanya, Kamera kapan nyala kalian dulu. mau waras dan mau sadar? Kamera nyala dulu, Bang. Iya, kapan kalian mau waras dan mau sadar? Kapan Anda nyalakan kamera? Kamera aja tidak nyala. Gimana? Ngomong di pinggir jalan. Coba kalau kalian tuh mau diskusi, saya akan jabani kalian. Nyala kamera, cari tempat yang bagus, ayo kita diskusi. Kita kasih naik ada Masahiro. Silakan Masahiro. Silakan. Ya, Masahiro, nyalakan kamera Anda. Ya, siap. Silakan Kelihatan, Masahiro. Bang. Belum kelihatan, Bang. Saya bantu dari sini ya. Nah, itu sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Ya, silakan, Bang. Kenalan diri dulu, silakan. Maaf, Bang ya, sambil udah malam di sini. Oke, silakan kenalan diri dulu, Bang. Abang Islam. Oh, nama saya Sandy. Akunnya di Masahiro. Agama Anda saya seorang Muslim. Saya seorang Muslim. Oke, silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Saya ingin bertanya sama Bang Edis ini, Bang, masalah Tritunggal itu loh. Antara Tanya sama bom-bom. serius. Iya, Bang tanya Edis sama ini bom-bom. pengen pencerahan lah. Iya, tanya sama bom-bom. Bang siapa? Bang Edis. Nggak serius sih sama Bang Edis ini masalah Iya, Tritunggal ini, tanya Bang. sama bom-bom lah harusnya. Nanti biar dijelaskan sama dia. Emang Anda selama ini dengar apa? Saya pengen taunya ini yang Bukan. Allah. Selama ini Anda dengarnya bagaimana? Bahwa Tuhan itu Tritunggal gitu. Iya, Tritunggal itu siapa loh yang dituhankan itu sebenarnya siapa, itu pengen kejelasan gitu loh, pengen dimengerti, dikasih ngerti Oke, sama- pertanyaan Anda tentang siapa yang dituhankan atau Tritunggal itu apa? Karena itu dua pertanyaan yang berbeda. siapa yang dituhankan sama dua pertanyaan Bang ya, siapa yang dituhankan dan Tritunggal sebenarnya itu apa loh. Oke, kalau Tritunggal Anda tanya sama bom-bom ya. Nanti kalau saya yang jelasin nanti bom-bom nanya. Gini, kalau pertanyaan Anda siapa yang dituhankan, maka saya jawab. Begini, Iya, saya tanya dulu sama Anda. Dituhankan itu apa? dituhankan itu yang disembah, yang dibuat panutan gitu menurut saya loh. Disembah atau dibuat panutan? Dua-duanya namanya disembah kan juga dibuat panutan. Iya, makanya mereka ini nggak ngerti apa itu dituhankan.
Gini aja. Kalau saya ganti bahasa saya gimana? Gini aja. Kalau saya ganti dituankan gimana? Enggak apa-apa, yang penting sesembahan gitu loh Pak Anu Bang. Siapa yang disembah gitu loh. Digini-ginikan gitu. Enggak itu kan kalau Nah, masalah kan itu saya kan juga nggak ngerti apa maksud Anda. Karena Anda sebenarnya nggak ngerti yang Anda tanyain itu apa. Anda bingung sendiri. Begitu loh. Coba. Begini. Anda bertanya kepada saya, siapa yang dituhankan? Lalu iya, saya tanya Anda, apa dituhankan itu? Anda bilang digini-gini kan? Apakah dituhankan itu digini-gini kan? Atau gimana maksudnya? enggak seperti itu. Dituhankan ya di dalam hati disematkan. Namanya dituhankan gimana sih Bang? Coba mestinya Nah, Anda yang nanya kok masalah-masalah saya bingung. Anda nggak ngerti maksudnya dituhankan itu apa? Gitu. kan itu Coba. ya disembah, dibuat Digini-gini kan? Digini-gini kan itu itu kan dituhankan? ritual Bang. Itu kan ritual Nah, disembah. terus maksud Anda diapakan itu dituhankan itu? Ya dibuat panutan lah, dibuat panutan hidup gitu loh. Dibuat panutan hidup. Hmm. Sekarang saya tanya Anda, apakah Anda menjadikan Muhammad sebagai panutan hidup? Iya, Berarti Muhammad Anda tuhankan? enggak. Ah, tolol berarti Anda kalau gitu. Ya sudah. Ya Anda nggak waras kalau begitu. Nggak waras. Anda nggak ngerti apa yang Anda tanya. Gimana? Apa dituhankan itu? Dijadikan panutan. Anda yang bikin definisi sendiri. Gimana sih? Anda membuat definisi dituhankan itu artinya bukan digini-gini kan Bang. Bukan. Salah. Bukan itu maksudnya dituhankan. Terus diapain? Dijadikan panutan. Oke. Muhammad Anda jadikan panutan? Iya. Berarti Anda tuhankan? Bukan. Artinya saya lagi ngomong sama orang sakit. Gimana Anda ini? Ditanya Anda dituhankan yang mana? Tapi Anda juga nggak ngerti dituhankan itu apa. Heran saya. Oke, kita kasih yang berikutnya ada Haris. Ya, silakan Haris. Silakan Haris. Haris. Enggak bang. Ya, silakan kamera dulu. Bentar bang ya. Ya, silakan. Silakan Bang, kamera nyala dulu. Mana nih? Bentar Bang, tapi lari. Kita kasih naik ada Alam Syah. Silakan Alam Syah. Oke, Alam Syah juga lari. Kita kasih naik ada... Oh, ini ada Alam Syah. Permintaan dibatalkan. Kita kasih naik ada Saribun Saragi Al-Malik. Silakan. Saribun Saragi Al-Malik. Halo, Saribun Saragi Al-Malik. Iya, selamat malam bang. Selamat malam Bang. Silakan Bang, kenalan diri dulu. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, seorang Muslim. Oke, saya ingin tahu dulu Bang. Apa itu dituhankan Bang? Dituhankan artinya itu dipatuhi, disujudi. Dipatuhi. Sebentar, saya tulis dulu Bang. Saya tulis dulu. Karena statement-statement Anda ini akan saya rujuk kepada ayat Al-Quran. Saya balik dulu ya Bang ya. Itu suara siapa Bang yang berisik Bang? Anak itu. Oke, kalau bisa agak menjauh dulu Bang suaranya supaya kita bisa konsentrasi Bang. Coba dituhankan apa aja tadi Bang? Sebentar ya, saya pilih gambar kosong dulu. Saya pilih gambar kosong dulu Bang ya. Mana tadi gambar kosong? Gambar kosong. Loh, gimana sih ini?
Oke. Dituhankan tadi apa bang? Satu. Apa? Tuhankan dipatuhi. Dipatuhi. Terus. Dua. Ya dipatuhi atau disujuti. Dipatuhi, disujuti. Atau, Bang. Itu atau, Disujuti. Terus. Atau. itu. Oke, Dipatuhi, baik. disujuti. Berarti kalau atau begini salah satu atau harus dua-duanya? Sama aja disujuti. Oke, jadi setiap yang dipatuhi berarti dituhankan. Bukan setiap yang dipatuhi atau dituhankan, bukan. Terus gimana? Anda bilang dituhankan dipatuhi. Yang mana yang benar? Aduh. Ya, Anda nanti saja nggak larinya ngerti dituhankan apa. Ya nanti larinya kemana? Nanti semua yang dipatuhi dituhankan. Iya makanya justru itu berarti definisimu salah kalau begitu. Nanti saya mematuhi lalu lintas berarti gimana? Lampu merah. Gimana? Makanya tadi kalau dibawa ke sana kan nggak mungkin dituhankan itu kan. Iya makanya kalau Kalau begitu kita berarti ambil definisi Anda berarti tidak tepat kalau begitu caranya. Maka apa yang dimaksud dituhankan kalau begitu? Iya dipatuhi. Berarti kalau saya mematuhi guru berarti saya menuhankan guru. Loh, lain konteksnya. Berarti definisimu salah. Berarti kau salah, kau tak ngerti apa itu dituhankan. Nah, sekarang gimana kalau saya yang buat definisi? Mau? Nah, coba silakan kalau dari Baik. Kristen itu gimana? Baik. Apa itu dituhankan? Gini, dituhankan itu seperti ini. Saya balikkan dulu kamera saya. Ini kita harus terus-menerus teman-teman. Karena diskusi ini itu dimulai dari ketidakpahaman sebuah definisi kata. Dituhankan itu bang artinya menuhankan atau dituhankan. Coba layar Anda ke sini dulu. Ya. Oke. Menuhankan adalah suatu perbuatan membuat diri kita menaklukkan diri secara total kepada sesuatu tersebut. Sehingga kita dikuasai, dikendalikan, dan dikontrol penuh oleh orang tersebut. Oleh sesuatu tersebut. Menurut Anda, benar atau salah definisi itu? Berarti kalau orang yang mengontrol kita itu Tuhan kita gitu. Iya, kalau Anda dikontrol, dikuasai oleh dia, contoh. Dibilang begini, kau makan itu, ayam itu kau makan. Terus sekarang kau maling kau berangkat. Sekarang kau bunuh diri, lompat kau ke jurang, lompat. Nah, itu kau menuhankan dia. Itu namanya kau sudah menuhankan orang tersebut. Karena kau sudah ada di bawah kendalinya. Kamu sudah ada di bawah kekuasaan dia. Seperti itu. Misalkan ada maling yang ngontrol diri kita, berarti kita tuhankan maling. Mengontrol diri bagaimana? Tapi yang mengontrol diri kita, menguasai diri kita, itu tadi sudah Iya, dikatakan contohnya Tuhan. gimana maling itu mengontrol diri Anda? Tapi Atau tadi apakah dari maling keterangan apakah ketika maling menyuruhmu lompat ke jurang, kau akan lompat ke jurang? makanya gini bang, kalau di Al-Quran itu Enggak, dijawab dulu itu. Ketika maling menyuruhmu lompat kau ke jurang, bunuhlah dirimu dengan cara lompat ke jurang. Kau laksanakan nggak? Ya didengarkan dulu. Kita kan mau diskusi, bukan mau ini kan. Iya, Mau ini kita jelek-jelek diskusi. orang, mau Coba kamu menjatuhkan, jawab kan? dulu. Coba kamu jawab. Enggak. Ketika Kalau dari maling, bahas- nah kau kan sudah tidak bisa jawab kan? Coba dengar. Ketika maling menyuruh engkau untuk membunuh dirimu dengan cara lompat ke jurang, kau laksanakan tidak? Tidak. Berarti kau tidak menuhankan maling itu. Sekarang saya tanya, kalau Allah menyuruhmu untuk lompat dari jurang, apakah kau laksanakan? Ada nggak perintahnya gitu bang? Semisal maling menyuruh engkau lompat jurang, apakah kau laksanakan? Kau tidak mau. Artinya, kau tidak berada di bawah kontrol dia, karena kau tidak mentaati dia. Sekarang, ketika Allah menyuruhmu untuk lompat dari jurang, misalnya Allah menyuruhmu lompat dari jurang, apakah kau laksanakan? Kalau kita merujuk seperti kisahnya Nabi Ibrahim, itu dilaksanakan. Nah, itu artinya kau menuhankan dia.
Makanya Menuhankan menuhankan Allah, itu kan? adalah, dengar, Me- menuhankan adalah membuat dirimu berada di dalam kekuasaannya penuh, sehingga kamu tidak lagi berkuasa atas dirimu, melainkan menyerahkan dirimu kepadanya sebagai suatu belian. Nah sekarang saya tanya sama kamu. Jikalau Allah memerintahkan kamu untuk lompat dari jurang, apakah kau laksanakan? Laksanakan. Nah, itu artinya kau menuhankan Allah. Begitu. Nah, sekarang pertanyaan saya. Jika Allah memerintahkan apa saja Anda laksanakan. Pertanyaan kedua. Boleh atau tidak seorang muslim melawan atau membantah perintah Allah? Enggak. Boleh atau tidak seorang muslim melawan atau membantah Nggak perintah boleh. Muhammad? Shh. Boleh atau tidak seorang muslim melawan atau membantah perintah Muhammad? Enggak boleh. Ah, makanya ku bilang kau itu menuhankan Allah dan Muhammad. Cuman kau tak sadar-sadar. Itu masalahnya. Kalau kita Coba kau mematuhi- sebentar. Coba kau tanya sama orang Kristen. Tanya sama saya. Boleh nggak kamu lawan perintah Bapa di surga? Jawabannya nggak boleh. Boleh nggak kau lawan perintah Yesus? Nggak boleh. Boleh nggak kau lawan Roh Kudus? Nggak boleh. Berarti sama kan? Ya sama. Masalahnya yang kami tuhankan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kau tuhankan Allah dan Muhammad. Sekarang masalahnya begini. Masalahnya begini. Kenapa kau permasalahkan 3, tapi kau tak permasalahkan yang 2? Siapa yang mempermasalahkan 3? Coba Bang, dari awal diingat dulu. Bukankah kalian bilang 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Kalau dibilang 3 kalian ketawa. Oke, sekarang 1 tambah 1 berapa? 2. Berarti kalian menuhankan 2. Kan udah. Bang, Bang ini gimana? bukan room diskusi nih Bang, room interogasi nih. Dari tadi Abang aja yang bertanya. Sudah, silakan. Apa kamu mau ngomong apa? Silakan. Sekarang gini, kalau Yesus kan punya Bapa di surga, kan? Terus kakeknya siapa? Oh, jadi kalau ada bapaknya berarti ada kakeknya. Ya iyalah, kan ada bapak, ada kakek, ada neneknya. Baik. Nah jadi gini Bang, Sebentar, tenang Kalau- dulu. Biar saya jawab dulu Belum. itu. Kamu kan udah nanya, masa nggak saya jawab? Begini, memangnya di dalam pikiranmu ketika Yesus Bapa di surga itu adalah Bapa daripada Yesus, bukan hanya Bapa daripada Yesus, Bapa dari kami juga. Kenapa Anda bisa berpikir berarti ada kakeknya? kan bapak, kata bapak itu kan untuk orang tua kan begitu. Baik. Betul tidak kamu anak-anak Indonesia? Kita anak Indonesia. Betul nggak bahwa kita ini adalah anak-anak Indonesia? Aku anak Indonesia, Kita sehat dan kuat. Dengar, tenang dulu, tenang. Saya mau hajar isi pikiranmu itu loh. Mau saya gitu isi kepalamu. Coba gini. Pertanyaan saya, kamu pernah Iya, dengar iya. nggak istilah itu? Itu kan lagu anak-anak Indonesia. Kalau kita ini kan anak Dengar warga dulu, Indonesia. dengar. Apakah kamu mengakui bahwa kamu anak Indonesia? Kalau saya anak warga Indonesia. Ya, anak Indonesia nggak? Enggak, anak warga Indonesia. Anak warga Indonesia. Baik. Siapa bapaknya? Kalau siapa ibunya? Ya ibunya ya ibu saya, Bu Simanjuntak. Ya, tidur di bawah sana, tidur di bawah sana. Ayo, silakan, silakan. Makanya cobalah konsisten. Kalau kau punya pikiran, maka pikiranmu itu siap diuji. Pola pikirmu itu harus siap diuji. Begitu. Jangan ketika pola pikirmu diuji, langsung kamu pura-pura blok. Gitu loh ya. Sungguh nekat yang nyata. Kalau itu bapaknya Yesus, berarti kakeknya siapa? Heran.
Pernah dengar istilah dasar anak setan? Pernah dengar? Kalau Anda dengar seperti itu, dasar anak setan, berarti siapa kakeknya? Bilang aja begitu. Ketika kami berkata bahwa di surga itu adalah Bapa kami, bukan berarti bahwa ada kakeknya. Dikatakan ketika kita anak-anak, maka kita itu mewarisi sifat-sifatnya, mewarisi genetikanya, mewarisi sesuatu yang ada pada dia. Karena kita disebut anaknya. Nah, ketika kamu disebut anak setan, artinya sifat-sifat setan, ya, tabiat-tabiat setan itu ada padamu. Makanya kamu disebut anak setan. Kamu tidak suka disebut anak Tuhan. Kamu sukanya disebut anak setan. Begitu. Alam Syah, silakan Alam Syah. Ya, silakan. Ya, Nyalakan dulu kamera, Bang. bantu dong. Gimana Habib tadi tidak kecewa ngelihat orang-orang Islam gini kualitasnya? Silakan. Halo. Ya, silakan Bang. Kenalan diri dulu Bang. Alam Syah. Muslim ya? Iya. Alam Syah nama saya. Iya, Muslim ya. Iya, iya. Ya, Betul. silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ini saya masih membingungkan ini. Mau bertanya. Apakah betul Yesus ada di sebelah kanan Bapak gitu? Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi begini Bang, ungkapan di sebelah kanan itu sebenarnya adalah ungkapan memerintah, begitu. Jadi barang siapa yang dimaksud bahwa berduduk di sebelah kanan itu artinya menjalankan perintah, begitu. Jadi itu merujuk kepada Mazmur 110 ayat 1. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan. Perumpamaan ya, artinya perumpamaan ya. Ya, bisa disebut bahasa-bahasa metafora seperti contoh, tangan kanan saya. Dia tangan kanan saya itu artinya apa? Apakah bahwa saya jadi tangannya gitu nempel di badannya? Menjadi tangan kanan gitu kan enggak. Maksud tangan kanan itu artinya dia itu artinya orang yang menjalankan tugas-tugas yang saya kasih ke dia. Betul? Enggak, banyak saya mendengar orang oten-oten yang lain. Ada yang melihat kalau Yesus itu ada di sebelah Bapa gitu. Itu gimana itu statement mereka? Ya harusnya Anda tanya sama mereka begitu. Karena begini, orang yang mengeluarkan statement lah yang harus ditanya. Bukan Udin ngomong saya yang jelasin, tidak begitu. Betul? Betul nggak? Betul, tapi artinya gini. Kan kalian sama-sama orang oten. Kok perumpamaannya atau penerimaan penjelasan dari Alkitab kok beda-beda gitu. Yang jadi masalah seperti itu. Oke, spesifiknya seperti apa? Coba. Spesifiknya seperti apa? Ya, jawabannya berbeda-beda gitu. Tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab tersebut gitu. Ya, begini. Pertama-tama kita harus tahu dulu spesifik case-nya itu yang secara spesifik itu gimana. Yang bertanya pertanyaannya apa, kemudian dijawab dengan jawaban seperti apa. Ya bisa jadi beda karena mungkin konteksnya pertanyaannya berbeda. Makanya untuk lebih jelasnya harus diundang yang kemari ke sini. Kecuali yang kau tanya RK. Kalau RK yang kau tanya memang dia botol. Botolnya memang sudah nggak karu-karuan. Masa dia bilang Tuhan nyuruh, masa dia bilang Tuhan nyuruh nyembah patung? Nah itu blow on-nya sama seperti Anda. Tuhan nyuruh cium batu, ngultusin batu. Gimana? Coba sekarang saya tanya Anda, dengarkan saya. Patung, batu adalah benda-benda mati. Setuju? Betul. Oke. Ketika Anda berharap
ketika Anda mempercayai bahwa patung dan batu itu berkhasiat, patung dan batu itu bisa memiliki kekuatan magis, artinya Anda sudah memiliki suatu paham atau Anda sudah memiliki sebuah pikiran bahwa itu benda hidup, betul? Itu kan kembali lagi iman. Ya, Nah, kalau masalah kalau udah iman udah selesai kita. Sebentar dulu. Ya kalau udah iman udah selesai, artinya Anda percaya bahwa batu-batu ada penjelasannya. Saya berbahasa iman, ada penjelasannya. Kita kan sama-sama memiliki Tuhan yang memang kita tunduk dan patuh ya kepada yang kita tuju. Sebentar. Siapa yang Anda tunduk dan patuh secara total itu? Apakah orang tua? Yang menciptakan saya. Apakah orang tua? Yang menciptakan saya. Orang tua adalah sebentar. Apakah Anda patuh dan tunduk secara total kepada orang tua? Kalau dia betul, memerintahnya betul, berarti tidak secara total. Oh tidak dong, sesuai perintah yang baik atau tidak. Oke, baik. Sekarang begini, bagaimana kalau misalnya kepada Allah? Secara total atau tidak? Ya jelas, dia yang menciptakan saya. Kalau Allah menyuruhmu, dia yang menghidupkan saya di bumi. Kalau Allah menyuruhmu untuk lompat dari jurang, apakah Anda lakukan? Ya udah pasti, kalau yang disebut menuhankan, artinya kita tunduk dan patuh. Kalau misalnya sang ada nabi, kalau Tuhan itu kan ada maksud, walaupun ada maksud. Iya bang, tenang. Kalau misalnya sang nabi yang menyuruh Anda untuk lompat dari jurang, Anda laksanakan nggak? Kalau memang ada perintah dari Yang Maha Kuasa, saya ikuti. Pertanyaannya simpel. Apakah kalau sang nabi yang memerintahkan Anda harus laksanakan? Tergantung perintahnya. Tergantung perintahnya. Berarti boleh Anda langgar Muhammad? Sesuai perintah Tuhan. Ya, berarti boleh Anda langgar Muhammad? Kita kan dikasih akal ya. Anda nggak jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Berarti boleh tidak Anda langgar Muhammad? Tergantung, kita kan bisa berpikir. Ada pola pikir yang harus berpikir. Anda tidak jawab. Jawaban simpel. Kalau Anda nggak jawab berarti selesai. Saya mulai dulu dari Allah ya. Boleh tidak Anda langgar perintah Allah? Tidak boleh, karena dia yang Maha Kuasa. Stop di situ. Tidak boleh jawabannya. Sebentar. Jawabannya stop di situ. Tidak boleh. Berarti tidak boleh ya? Tidak boleh. Boleh Anda langgar Muhammad? Sesuai perintah dari Allah. Kalau memang merujuk boleh Anda langgar Muhammad? Boleh atau tidak jawabannya? Boleh atau tidak? Kalau lewat merujuk dari Allah, perintah dari Allah, saya akan ikuti. Boleh atau tidak? Kalau perintah dari Allah, nggak jelas kan? Nggak jelas. Udah, kalau nggak jelas nanti kasih saya jawaban yang jelas dulu ya. Kasih jawaban yang jelas. Artinya Anda telah percaya bahwa Muhammad kadang-kadang perintahnya tidak berasal dari Allah. Iya. Kalau tergantung Muhammad boleh kita lawan, tergantung. Cuman mereka nggak berani ngomong melawan Muhammad. Jawabannya itu gampang aja gitu loh. Coba kamu tanya saya, Edis, kamu boleh nggak ngelawan Yesus? Jawabannya nggak boleh, langsung nggak boleh, begitu. Nah, kok kalau saya bilang kalau perintah Tuhan Yesus bersesuaian, berarti saya punya pikiran bahwa Tuhan Yesus kadang-kadang ngomong yang nggak sesuai dengan perintah Bapa di sorga. Gimana Anda ini? Loh iya. Pertanyaannya kan sebenarnya simple. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Apakah orang Kristen boleh melawan Roh Kudus? Jawabannya tidak boleh. Begitu. Kok tergantung Roh Kudus memerintahkan apa?
Artinya kamu sudah memiliki satu pikiran di kepalamu bahwa kadang-kadang Muhammad itu memerintahkan sesuatu yang tidak berasal dari Allah. Gimana? Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Imron. Silakan, Saudara Imron. Halo. Ya, silakan Imron, nyalakan kameramu dulu. Ya, bentar. Silakan Imron. Mana bajunya, Bang? Abang Islam? Islam mau tidur. Saya nggak nanya Anda mau tidur, Bang. Heran kalian ini kenapa sih kok kayaknya pamer gitu. Saya mau tidur, saya mau makan rambutan. Bukan itu yang saya tanya, Bang. Oke, Anda Islam, baik. Kalau Islam, Anda tahu Anda kesini ingin berbicara tentang Allah dan Rasulnya, berbicara tentang agama, betul? Ya, betul. Oke, memang pantas kalau ngomong Allah dan Rasulnya tanpa pakai baju itu memang layaknya seperti itu ya, betul ya? Betul? Betul. Kan Baik, aurat terima laki kasih. kan dari Terima kasih. pusat Ya, coba sampai naik. kaki. Naik, jangan jangan. Ya, segitu ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Soal panutan bilang Tuhan tadi itu nggak bagus. Oke. Bang, bisa tidak kalau bicara gitu aja, jangan Anda dekat-dekatin begitu atau pakai headset. Nggak ada headset. Iya, maksudnya kalau Anda ngomong tidak perlu Anda dekatkan ke HP, saya dengar. Oke. Oke, Kedengaran? baik. Kedengeran, Bang, kedengeran. Begini, kalau Allah memerintahkan seorang muslim atau Anda, boleh tidak Anda bantah Allah itu? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Kalau Allah suruh apapun, Anda laksanakan nggak? Iya. Mau lompat dari jurang, Anda lompat nggak? Lompat. Nah, itu artinya Anda menuhankan dia. Itulah maksud daripada menuhankan itu. Ya. Nah, sekarang begini. Berarti Allah itu betul-betul Tuhan di dalam hidupmu. Karena apapun dia suruh Anda kerjakan itu. Artinya ia Tuhan bagimu. Nah, sekarang begini. Kalau Muhammad yang nyuruh Anda, boleh nggak Anda lawan? Kalau nyuruh dia. Dijawab dulu, Bang. Boleh atau nggak Anda lawan? Boleh sih kalau nggak sesuai sama Boleh. Tuhan. Baik. Bukakan surat Al-Ahzab ayat 36. Bacakan. Ya, ada. Ada nggak di situ Al-Quran? Nggak ada artinya. Bang Edi saya buka. Oke. Coba layarmu jangan turun-turun wajahmu ya. Saya bukakan surat Al-Ahzab ayat 36 ya. Apakah pantas Anda itu boleh melawan? Boleh dilawan katanya Muhammad. Benar. Coba saya tanya lagi, Anda seorang Muslim? Muslim. Oke, boleh melawan Muhammad? Sesuai lah, sesuai. Iya, boleh atau tidak melawan Muhammad? Jawab simpel, boleh atau tidak melawan Muhammad? Ya. Sesuai. Bingung kau kan? Bingung sebentar. Kau bingung sebentar. Dari sini nanti saya bisa tentukan Muhammad itu bagimu itu Tuhan atau enggak dia. Ini. Pertanyaan aku saya. jelasin, Bang. Coba kepalamu jangan kepalamu di sini. Oke. Pertanyaan saya, boleh atau tidak kau lawan Muhammad? Boleh nggak aku jelasin bentar? Dijawab jelasin. simpel dulu sebelum dijawab. Boleh atau tidak kau lawan Muhammad? Jelasin boleh nggak? Dijawab saja kau berkelit. Dijawab dulu baru dijelasin. Boleh atau tidak kau lawan Muhammad? Ya boleh. Boleh melawan Muhammad. Baik. Nah, Kita boleh jelasin? bukakan ya surat Al-Ahzab. Tunggu. Boleh jelasin. Benar-benar Muhammad katanya boleh dilawan. Benar-benar Boleh jelasin? seorang muslim. Boleh jelasin apa nggak? Muhammad boleh dilawan. Baik. Boleh Anda jelasin? baca ayat Quran saja, nggak usah. Anda baca ayat Quran ini. Boleh nggak melawan Muhammad?
Benar-benar Walaupun nggak Anda itu mungkin ya. Muhammad itu nyuruh enggak. Ya, makanya ini sedang saya tunjukkan kepada Anda, boleh tidaknya melawan sang Nabi. Baik. Anda baca ya. Surat Al-Ahzab ayat 36. Ayo, Maksa silakan kali. baca. Silakan baca. Baca. Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sesat dan sesatnya yang nyata. Oke, Nah, boleh makanya tidak kau aku lawan? jelasin dulu. Ya, Boleh nggak boleh jelasin tidak kau dulu? lawan di sini Muhammad? Ini boleh nggak jelasin? Ya, silakan. Boleh. Ya, silakan. Coba kau jelaskan ini, boleh nggak di sini? Tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka Boleh nggak pilihan aku yang lain jelasin? tentang urusan mereka. Silakan. Boleh ngejelasin? Silakan. Bang Edis kan bilang Muhammad aja. Yang padahal itu Nabi Muhammad loh. Itu utusan Allah. Ya, Dia boleh nggak nggak melawan mungkin- Nabi Muhammad? Dia nggak mungkin nyuruh yang enggak. Nggak mungkin nyuruh yang enggak. Baik. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Nggak mungkin katanya nyuruh yang enggak. Baik. Kita bukakan hadis bahwa Muhammad pernah menyuruh sesuatu ya. Baik. Oke. Baik ya, saya bacakan hadisnya ya. Saya bacakan. Dari Anas bahwa Nabi pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma, lalu bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Nah, ini akibat mengikuti perintah Muhammad nih. Kalau Anda bilang tadi tidak mungkin Muhammad menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Saya bacakan lagi ya. Nih. Hadisnya ada banyak itu ya. Ada banyak nih. Ini dia. Penjelasan lengkap hadis terakhir ini dikatakan begini. Saya bersama Rasulullah pernah berjalan melewati orang-orang yang sedang berada di pucuk pohon kurma. Tak lama kemudian beliau bertanya, apa yang dilakukan orang-orang itu? Para sahabat menjawab, mereka sedang mengawinkan pohon kurma dengan meletakkan benang sari pada putik agar lekas berbuah. Maka Rasulullah bersabda, aku kira perbuatan mereka itu tidak ada gunanya. Tolha berkata, kemudian mereka diberitahukan tentang sabda Rasulullah itu, lalu mereka tidak mengawinkan pohon kurma itu lagi. Selang beberapa hari kemudian Rasulullah diberitahu bahwa pohon kurma yang dahulu tidak dikawinkan itu tidak berbuah lagi. Astagfirullah. Pertanyaan saya, betulkah akibat mengikuti perkataan Muhammad mereka menjadi gagal panen? Lucu Bang Edis nih. Kok lucu? Bagaimana? Anda tadi bilang, apakah mengikuti Muhammad sama dengan mengikuti Allah? Ini lucu. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka termasuk orang-orang yang zalim, betul? Lucunya, pada sifat baik Muhammad tuh banyak. Yang dipandang buruknya. Lucu. Sebutkan satu sifat baik Muhammad, silakan. Oke. Mukjizatnya sampai sekarang nggak bisa digugat Al-Quran. Nggak bisa diupdate-update. Sifat baik lari ke mujizat. Emang kamu benturin dulu kepalamu ke ubin sana. Ditanya sifat baik. Mujizatnya sampai sekarang Quran. Emang gak pernah nyambung. Kalau ngomong kagak pernah nyambung. Herman saya.
Kita kasih naik ada Hieronymus. Silakan Hieronymus. Silakan Hieronymus, nyalakan kamera Anda. Hieronymus, silakan nyalakan kamera Anda, Bang. Hieronymus. Oh, ini kayaknya sama kayak RK ini, habis nyembah patung dia seharian. Baik, kita kasih turun dulu. Habis lelah dia nyembah patung seharian itu ya. Oke. Kita kasih naik ada Abdul Kohar. Ya, silakan Abdul Kohar. Silakan Abdul Kohar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya Anda tidak boleh loh mengucapkan assalamualaikum kepada saya loh. Oh iya, salam. Ya, silakan Abdul Kohar. Nyalakan dulu. Kok nyalakan dulu? Kenalan diri dulu. Silakan. Saya Abdul Kohar, Jakarta, agama Islam. Oke, apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Kenapa ini kamera Anda kok buram sekali, Bang? Oh iya, lampu ya, cahaya lampu apa? Silakan, Bang. Kenapa kalian pada nggak pakai baju itu ada apa? Panas Bang. Ini lagi panas Jakarta. Biasanya pakai baju. Apa aku pakai baju dulu ya? Pakai baju dulu apa? Ya kalau memang Allah dan Rasulnya memang pantas dibicarakan dengan tidak baju ya silakan saja. Tunggu ya, tunggu bentar ya. Silakan. Karena memang yang sering saya lihat begitu. Berbicara tentang Quran, berbicara tentang Allah, memang kalian nggak pakai baju gimana? Silakan. Ya Bang, ini temanya apa Bang? Temanya apa nih? Kenapa suara Anda itu mendengung? Oh, halo, masih? Sudah. Mendengung, Anda sambil ngecas. Oh iya benar. Iya. Coba. Dicabut dulu Bang, jangan sambil dicas Bang. Sudah belum? Masih. Silakan, Anda ingin menyampaikan apa? Ini temanya apa emang? Temanya tentang sesungguhnya kalian itu menuhankan dua. Satu Allah, yang satu adalah Muhammad. Kalian dikuasai, dikontrol oleh dua tersebut, Allah dan Muhammad. Begitu. Apakah Anda mau membantah itu? Kalau bagi saya, kalau ajaran Allah ya pasti diikuti. Dan begitu pula ajaran Nabi Muhammad kalau yang kira-kira masuk di otak. Yang ditanya bukan itu. Apakah Anda membantah itu? Enggak. Betul berarti? Betul. Berarti Anda menuhankan Allah dan Muhammad? Yang dimaksud menuhankan itu gimana Pak Edis? Baik. Sekarang begini Bang. Setujukah Anda bahwa ketika Anda menaklukkan diri Anda terhadap sesuatu secara total, sehingga Anda dikuasai, dikendalikan penuh, diperintah secara total, maka Anda disebut menuhankan? Iya. Setuju? Ya. Setuju? Setuju. Baik, kita tes. Sekarang begini Bang. Kalau Allah memerintahkan kepada Anda sesuatu, apakah Anda wajib untuk melaksanakannya atau Anda boleh membantahnya? Wajib melaksanakannya. Boleh tidak Anda bantah perintah Allah? Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh tidak Anda bantah perintah Muhammad? Perintahnya yang mana? Kita lihat dulu. Kok jadi yang mana? Enggak, kita lihat. Enggak, masalahnya. Enggak, pertanyaan saya bukan sebentar gini, pertanyaan saya simpel. Kalau Muhammad memerintahkan sesuatu kepada umat Islam, boleh tidak dibantah? Ya kalau
memerintahkan untuk membunuh orang-orang kafir itu kan nggak bagus. Berarti boleh dibantah? Dibantah. Boleh dibantah Muhammad? Boleh dibantah. Baik, coba silakan buat dulu statement. Buat dulu satu statement. Saya Muslim, coba silakan. Saya Muslim. Saya Muslim. Saya mengatakan bahwa orang Muslim boleh melawan Muhammad, membantah Muhammad. Bahwa orang Muslim boleh membantah Muhammad dengan cara yang tidak logis, yang tidak masuk akal. Cara maksudnya gimana? Jangan Anda tambah-tambahi dulu. Enggak Coba dong. jangan Anda tambah-tambahi. Bang Edi. Tenang. Sabar. Logika ya kita, kalau ajaran itu nggak masuk di logika kita sebagai manusia, ya kita harus membantah. Oke, berarti intinya seorang Muslim boleh melawan Muhammad, betul? Boleh melawan kalau nggak masuk di Boleh akal melawan. ajarannya. Mantap. Sudah masuk barang itu, Wah. Oke, baik. Saya bukakan dulu satu ayat ya. Tenang. Memang luar biasa, Muhammad sudah boleh dilawan sama orang Islam. Mantap, sebentar lagi ditinggalkannya. Sudah boleh katanya melawan sang Nabi. Baik, kita tunjuk dulu. Ini Edis melakukan pendangkalan akidah. Baik, kita buka surat Al-Ahzab ayat 36 ya. Surat Al-Ahzab ayat 36. Betul nggak surat Al-Ahzab 36 ini? Iya betul. Oke, coba Anda baca. Aduh, mesti pakai kacamata nih Bang. Oke, saya yang bacakan. Tulisannya kecil-kecil. Ya, Baik, Bapak, saya yang bacakan. bacain aja. Saya bacakan. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Menurut ayat ini, boleh tidak membantah sesuatu yang sudah ditetapkan Allah maupun Rasul-Nya? Ya kalau lihat dari ayat itu ya nggak boleh, kita mesti Terus kenapa tadi Anda bilang boleh? Ya, makanya kan harus dilihat dulu perintah mana yang harus dibantah. Kalau perintah yang baik-baik ya boleh kita ikuti. Berarti Allah pun kalau mengatakan sesuatu boleh dibantah? Ya kalau Allah sih jangan. Loh, katanya tadi hanya yang baik-baik saja. Kalau Allah memerintahkan yang tidak baik gimana? Di mana Allah memerintahkan yang tidak baik, Bang Edis? Oke, berarti kalau Allah memerintahkan yang tidak baik berarti boleh dibantah? Ya harus kita lihat dulu dong ayatnya. Oke, harus lihat dulu. Berarti tergantung apa dulu perintah Allah. Kalau misalnya tidak baik berarti boleh dibantah? Ya betul. Betul. Jadi Anda percaya bahwa Allah kadang-kadang memerintahkan yang tidak baik ya? Belum pernah lihat sih, belum pernah dengar, Iya, tapi di dalam pikiran Anda Allah akan dia kadang-kadang bisa memerintahkan yang tidak baik, betul? Kan tadi Anda bilang tergantung perintah Allah apa, jahat atau baik kan gitu. Berarti Anda percaya bahwa Allah kadang-kadang memerintahkan yang jahat, betul? Enggak, kalau Allah nggak pernah. Kalau Muhammad? Jahat. Kalau Muhammad? Kalau Muhammad ya sama-sama manusia mungkin bisa. Oke, berarti Anda percaya kadang-kadang Muhammad memerintahkan yang jahat? Iya. Iya, mantap. Ada dulu, coba Anda jangan-jangan nanti dilihat Anda bukan Muslim. Jangan-jangan Anda bukan Muslim. Coba baca dulu satu ayat Al-Quran, nanti dibilang menyamar. Coba yuk, bacakan dulu satu ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Cukup. Berarti Anda percaya kalau Muhammad bisa saja memerintahkan sesuatu yang jahat? Iya. Iya. Karena kalau saya lihat hadis-hadisnya tuh ada ya kejanggalan yang nggak masuk di logika. Kita kasih naik dulu satu orang Muslim ya. Waduh, benar ini.
Benar-benar ini. Ada seorang muslim dia percaya bahwa kadang-kadang Muhammad bisa memerintahkan yang jahat ini. Sebentar kita tanya dulu sama muslim yang lain dong. Bang Edis, kita kan diskusi berdua, nggak usah panggil-panggil orang lah. Iya, tapi kan perlu dikonfirmasi. Ya kan, Oke, sebentar saya tanya dulu sama Altaf. Sebentar, Altaf, Anda muslim ya? Ya. Oke, bagaimana ini menurut sahabat Anda yang di atas ini? Dia percaya bahwa Muhammad itu bisa saja dia merintahkan yang jahat. Itu, apakah Anda setuju? Tidak. Tidak setuju. Coba bagaimana itu? Silakan kalian berdua. Saya pengen sebelum lihat. masuk ke situ, kemarin mungkin masih ingat ya, terkait kita pembicaraan bahwasanya tujuan Anda membuat komal, mengkantor bahwasanya orang-orang Muslim membicarakan Injil, membicarakan umat Kristen tidak dengan pemahaman yang benar seperti orang Kristen pahami. Maka kemarin kita bahas tentang bagaimana Anda membahas tentang ini loh, kalian berpahaman jangan membom, jangan ini, ayat Al-Quran berbicara tentang ini. Seakan-akan berkontradiksi pemahaman kalian wahai orang Muslim dengan ayat kitab suci kalian. Padahal Anda sendiri ya Bang Edis, ketika Anda bicara pahamilah Injil, pahamilah ini. Bukan, orang ini sendiri percaya kok bahwasanya. Enggak, sebelum ini bang. Terus kemudian sekarang kan Anda ingin mengkontradiksikan. Bukan itu bahasan kita. Coba Abdul. Bukan bang, sebentar bang. Saya tanya dulu sama Abdul. Abdul. Gini bang, abang kan seakan-akan gini. Ketika membahas Anda ini baru datang, jangan ini dulu. Sebentar, tenang dulu. Abdul. Ya. Percayakah Anda bahwa Muhammad bisa saja atau kadang-kadang Anda dapati dalam hadis memerintahkan yang jahat? Ya kalau kita lihat dari hadis yang itu apa tuh, ayat apa tuh yang memerintahkan untuk membunuh para kafir-kafir itu. Itu yang berarti menurut Anda di situ Muhammad sedang dia lagi apa kalau seperti itu? Apakah dia sedang menjalankan perintah Allah atau menurut Anda dia lagi apa menurut Anda di situ? Kalau yang saya kurang paham deh kalau masalah itu. Yang jelas Anda percaya bahwa di situ Muhammad memerintahkan yang jahat. Iya. Tuh, silakan tuh Altaf. Dia percaya Muhammad memerintahkan yang jahat, silakan. Ya itu adalah maka saya katakan, jadi Bang Edis ya, jadi jangan sampai omongannya kembali ke Bang Edis terkait tadi Bang Edis mengkanter oknum orang Muslim yang membicarakan Injil kita tidak dengan sesuai pemahaman orang Kristen. Kami katakan ini sebalik Bang Edis juga. Maka ketika Bang Edis temukan seperti kayak bom bunuh diri loh, ini orang Muslim loh, oknum nih. Bang Edis kan bilang bahwa oknum ini orang Muslim nih, dan kalian orang Muslim yang meyakini bahwasannya tidak boleh melakukan bom bunuh diri. Inilah jelas ada kalimat tebaslah leher mereka, bunuhlah orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, hingga memberikan jizyah dan sebagainya. Kemarin kita bahas. Nah kan lucu sekarang lagi tambah lagi. Sebenarnya saya mengingatkan juga, bukan mengingatkan ya, terkait Abang Edis ingin mengkontradiksikan. Karena tujuannya satu, ingin mengkontradiksikan, padahal Bang Edis tidak memahami dengan jangan saya Islam yang disalahin Bang. Ini ada orang Islam percaya itu. Ya maka dari itu Bang, jangan salahkan agamanya, salah dari pemahamannya. Kan gitu. Oke, coba menurut Anda berarti orang yang di atas ini salah? Ya. Oke, coba Bang Abdul, di mana Bang menurut Anda sesuatu yang jahat yang dari Muhammad? Silakan. Itu yang tadi saya ucapkan itu, bila kamu membunuh orang kafir? Iya, itu aja. Oke, Anda percaya itu perintah Nabi? Ya itu perintah Nabi itu. Tuh, perintah Nabi tuh katanya Al-Tahtab. Silakan, coba. Iya, jadi kalau kita benar-benar mempelajari agama Islam dengan benar, dengan pemahaman yang benar, contoh, semua syariat atau ibadah yang dilakukan oleh Islam itu pasti ada namanya sebut taklif, ada beban. Contoh, kalau kita beragama dengan model seperti tadi, ada orang tidur pagi-pagi, habis kerja malam, kemudian disuruh sholat subuh. Itu nggak bagus dong, orang jadi kebangun tidurnya. Kemudian lagi dingin-dingin disuruh berwudu. Kalau kita beragama dengan logika, dengan akal tidak pemahaman agama Islam yang benar, akan seperti itu memahaminya. Oh nggak bagus karena bangunin orang pagi-pagi subuh padahal dia baru pulang kerja jam 2, jam 4 suruh bangun, nggak bagus tuh. Karena bangun orang nyuruh orang. Sama seperti tadi, ketika kita memahami tidak sesuai dengan pemahaman yang benar, akan menganggapan ini nggak bagus nih membunuh orang. Padahal kalau misalnya dalam kondisi peperangan, ya dalam membela diri, kemudian dalam kondisi yang memang ditentukan seperti misalnya kita diserang dan seterusnya, ya Pak, harus dilawan, itu konteksnya. Oke, berarti
Berarti Anda setuju bahwa apapun perintah Allah harus dilaksanakan. Iya. Oke, berarti itulah yang dimaksud menuhankan, betul? Saya sudah tahu tujuannya, Bang. Abang akan mengkontradiksi Anda menuhankan Muhammad. Seperti itu kan? Iya, sebentar, memang iya. Sebentar gini, Bang. Coba jujur ya, jujur nih. Ini Abdul Qahar saksinya. Jika Anda membuat diri Anda dikuasai penuh oleh sesuatu sehingga Anda menuruti apapun yang diperintahkan, maka Anda jatuh kepada kategori menuhankan, betul? Nah, itu pemahaman dari kata Rob. Ya, terus. Oke, sekarang kalau misalnya Anda membuat diri Anda patuh, takluk tunduk kepada setan, mengikuti apapun perintah setan, berarti Anda menuhankan setan tersebut, menjadikannya sebagai Robmu, betul? Ya, dari definisi tersebut benar. Oke, jikalau Anda membuat diri Anda patuh tunduk kepada Allah, melakukan apapun kata Allah, berarti Anda sudah membuat Allah itu menjadi Robmu, setuju? Ya. Nah, sekarang terakhir nih, terakhir. Saya udah tahu kan tujuannya. Sekarang begini, jikalau Anda, bukan Anda lah, seseorang membuat dirinya patuh, tunduk, melakukan segala apapun yang diperintahkan oleh Muhammad, berarti orang tersebut telah menjadikan Muhammad sebagai Robnya. Setuju? Sekarang saya jawab dulu, sebentar. Sebentar dulu. Kalau seperti itu keadaannya, berarti dia sudah menjadikan Muhammad sebagai Robnya. Allah tidak Bang, tenang dulu, Bang. memerintahkan. Tenang dulu, tenang dulu, Bang. Tenang dulu. Enggak, soalnya nanti keluar Bang, dari jangan hasil dulu seperti abang seakan-akan kami menuhankan dengar Nabi dulu, kan. dengar, tenang dulu. Ketika ada orang seperti itu, dia Maaf, buat Bang. dirinya Bang Edis, patuh. Bang Edis, maaf ya, saya turun dulu ya. Oke, Ada baik, saya tamu, turunkan ya, dulu. oke. Ya, Saya turunkan makasih ya, dulu. ya. Baik, Ya, baik, saya Assalamualaikum. turunkan dulu. Halo. Saya turunkan dulu. Coba, Bang ya. Altab. Jangan Anda, ya, nanti Anda langsung merasa aneh, orang lain saja, si Fulan saja. Si Fulan ini membuat dirinya tahluk, patuh, tunduk, mengikuti apapun yang suruh Muhammad. Muhammad suruh A dilaksanakan, Muhammad suruh B dilaksanakan. Berarti orang tersebut telah membuat Muhammad, mengangkat Muhammad menjadi Robnya. Setuju? Tidak. Ketika dia memahami. Saya jawab, Bang. Memang Karena kalau sudah abang begini tujuannya berat. mengkontradiksikan, Bang. Orang Muslim seandainya Bang, benar, Bang. Jelasin, Bang. Makanya kalau mereka ini Bang. begini, teman-teman, Dengerin, ibarat Bang, kata sebentar, Bang. tujuannya abang Ibarat- mengkontradiksi. Saya sebentar, Bang, 1 menit. Abang kan udah nanya, sekarang nanya. Gini, Pertanyaan Anda gini, ini jika seandainya nih sebentar, analogi ya. Anda ini merubah perbuatan tergantung objeknya. Sebentar, Bang. Jika Allah Azza wa Jal tidak memerintahkan umat Islam untuk menaati Rasulnya, Baik. misalnya Muhammad, apakah mereka menaati? Jadi Baik. hakikatnya ini Pertanyaan menaati bagus. Allah. Pertanyaan bagus. Dengarkan Makanya saya mau saya. jelasin dulu nih, Bang. Sebentar. Dengarkan saya dulu. Terus, saya dong gantian. Ya, silakan. Oke. Jadi Bang Edis ini seperti saya bilang kemarin, tujuannya ingin mengkontradiksi pemahaman orang Muslim. Jadi lucu. Bang Edis ini saya ingin mengkonter umat Islam yang membicarakan Injil. Padahal dirinya sendiri, kalau misalnya Bang Edis mendakwahkan Injil Jangan itu yang kemana-mana, Bang. Fokus tadi Oke, itu. oke. Menuhankan Oke. atau tidak itu, Bang? Oke, sekarang gini. Umat Islam menuhankan Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan yang tunggal, ya, Tuhan satu-satunya yang esa. Kenapa? Ketika Allah menyuruh Nabi untuk menaati Nabi dan Rasulnya, maka hakikatnya umat Islam menaati Allah. Seandainya nih, Bang, kalau Allah tidak memberikan perintah bahwa saya tangan taatlah Muhammad, tidak akan taat Muhammad, Bang. Oke, sudah? Jadi, Bang, Sudah bisa saya tanggapi? jadi pahami hakikatnya dulu, Bang, ya. Siapa ini? Jadi jangan oh kamu menginikan Muhammad, kamu menginikan Allah juga. Oh berarti Tuhannya dua, kamu Tuhannya Muhammad, Tuhannya sedangkan ya. Ketika Nabi Muhammad wafat, ketika banyak umat Muslim sedih dan lain-lain pada zaman sahabat dikatakan bahwasanya barang siapa yang menuhankan Allah maka dia maha hidup tidak pernah mati. Barang siapa yang menuhankan Muhammad maka dia manusia biasa dan setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sudah itu bisa pahami, Bang? ditanggapi? Ya. Baik. Jadi Anda ini punya pola pikir sama seperti penyembah patung Maria. Dengarkan saya. Ini Katolik. Tenang. Dengar. Jadi Anda punya pola pikir begini. Suatu perbuatan akan berubah artinya tergantung objeknya. Contoh. Kalau saya ambil batu, lalu saya lemparkan begini, kena kepada anjing, apakah itu disebut perbuatan itu disebut melempar?
Ulang bang, karena putus-putus bang. Sorry bang. Saya ulangi satu kali lagi. Suatu perbuatan tidak akan berubah sekalipun objeknya berganti. Setuju? Saya kasih contoh. Kalau Anda mengambil sebongkah batu, lalu Anda begini kan, begitu, melempar. Kalau kena anjing, disebut melempar nggak? Ya. Oke. Kalau anjingnya diganti jadi pohon, masih melempar nggak perbuatan itu disebut? Ya. Saya tahu maksudnya nih. Walaupun diganti apapun, perbuatan itu tetap sama, betul? Ya. Pertanyaan saya, kalau disuruh, ingat, di dalam pikiranmu kan karena disuruh. Kak disuruh nih, saya disuruh ambil batu, terus saya disuruh begini, kena anjing, tapi disuruh. Yang nyuruh Allah. Pertanyaan saya, apakah perbuatan Anda itu masih disebut sebagai melempar? Ya, saya maksudnya jelas, Bang. Baik. Sekarang dengarkan saya. Tidak memerintahkan, Bang. Dengar. Ada Muhammad nih, Bang. Ada Muhammad yang dianggap inilah saya bilang dengar dulu, dengar. Soalnya saya ngerti, Bang. Kalau dalam agama kami namanya syubhat, Bang. Dengarkan saya. Baik, dengarkan saya. Lihat, dengar. Ada orang. Logika dia dibuat dirinya tahluk, tunduk, mengikuti apapun perintah daripada setan. Perbuatan yang demikian itu disebut menuhankan. Setuju? Dia menuhankan saya, Bang. Menuhankan zat yang menyuruh untuk menuruti Muhammad. Makanya saya Bang, ingin Abang merubah dulu memahami pikiran Islam Anda. dengan benar, Bang. Tenang Ini dulu, syubhat, tenang. Bang. Aduh, Makanya saya inilah jelaskan. makanya saya bilang Ketika kita berat. orang Muslim, Tenang. Ketika Aduh, orang tenang Muslim dulu. melakukan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad, sekarang inilah saya tanya, makanya saya bilang gelagapan dia ini melakukan karena Nabi Muhammad saya sendiri, belum selesai. Boleh saya atau selesaikan? karena menaati Allah Boleh tidak saya memerintahkan selesaikan? untuk menaati Nabi Muhammad? Boleh saya selesaikan dulu nggak? Gitu, Bang. Boleh saya selesaikan nggak? Dong, Ya inilah saya objektif. bilang makanya berat ini. Nggak, saya selesaikan dulu. Boleh? Boleh saya selesaikan? Boleh. Izinkan nggak saya selesaikan? Ya, silakan. Tapi Baik. gantian dong, Bang. Ketika Anda ada syubhat. Tadi Anda sudah bicara, sekarang giliran saya. Tapi Boleh. ketika saya bicara, Anda bicara, makanya nggak clear. Coba dengarkan saya sampai selesai. Baik. Suatu perbuatan tidak akan berubah karena dia disuruh atau tidak disuruh atau karena berubah objeknya. Kalau Anda mengambil pisau lalu menghujam. Ya. Jelas analoginya, jelas. Baik, ada telepon tadi sebentar. Jika Anda mengambil pisau lalu Anda menghujamkan kepada seseorang, itu disebut menikam, betul? Ya, jelas. Walaupun itu disuruh. Wah, kalau disuruh pun tetap saja itu menikam, bukan berubah karena karena disuruh, berarti bukan menikam namanya. Tetap itu disebut perbuatan yang sama walau disuruh, walau objeknya ganti. Nah, sekarang coba ini, fokuskan dulu pikiran Anda ke sini. Kalau ada seorang melakukan perbuatan membuat dirinya tahluk, tunduk, dikuasai penuh, sehingga dia mengikuti apapun yang diperintahkan oleh setan, maka perbuatan itu disebut menuhankan tidak? Saya jawab ya, Bang, jangan di ini ya. Saya jawab nih, jangan dipotong dulu dan saya jelaskan alasannya. Oke? Tadi Anda sudah jawab menjadikan Tuhan. Sekarang Tidak, Anda Bang. mau berubah. Bang, tidak. Saya bilang, terus Abang ketika saya bilang tidak, Abang bilang kenapa? Saya bilang kita katakan ini, wahai Muslim, dengarkan ya, jangan sampai terkena syubhat yang berbahaya ini. Dia seakan-akan Syubhat ingin berbahaya mengkontradisikan memang itu faktanya. bahwasanya umat Islam menuhankan Nabi Muhammad, menuhankan Allah Tadi juga. Anda Saya sudah jawab, bilang Bang, itu adil disebut loh. menuhankan. Saya jawab nih. Saya jawab Tadi orang Anda yang tadi, sudah setuju orang yang tadi, bahwa itu Bang, bukan menuhankan, saya. betul? Tidak. Saya Nah, jawab ya, Bang, udah ya. ganti Kenapa? lagi. Loh, kok menuhan? Iya, Saya dibawa sana. silakan. Ya, ngapain kita lanjut lagi? Anda udah berbelat-belit. Ini memang begitu, teman-teman. Di dalam Alkitab, memang menuhankan itu adalah perbuatan yang demikian. Membuat diri Anda menjadi hambanya. Membuat diri Anda dikuasai penuh oleh dia. Dikendalikan penuh oleh dia. Seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kekristenan, itu kekristenan adalah membuat diri kita dikendalikan, dikuasai penuh oleh Bapa di surga. Kalau Bapa di surga perintahkan, ya laksanakan. Nah, Bapa di surga lah yang menyuruh.
supaya kita menaklukkan diri kepada anak yang diutusnya. Dan ketika kita menaklukkan diri kepada anak yang diutusnya, sesungguhnya di detik yang sama itu pula kita menaklukkan diri kepada Bapa di surga yang mengutus sang anak tersebut. Itu iman kekristenan. Nah, ketika orang Kristen menaklukkan dirinya kepada Roh Kudus, roh yang daripada Tuhan, sesungguhnya di detik yang sama ia sedang menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Itu Kristen. Masalahnya kalian yang penyembah-penyembah patung, dan penyembah-penyembah batu nggak jujur. Kita kasih naik ada Gary Saputra. Silakan, Gary Saputra. Gelagepan mereka. Silakan Gary Saputra, nyalakan kamera Anda. Gary Saputra. Iya, selamat malam Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke, Bang Gary Saputra, kenalan diri dulu Bang. Abang Islam atau Kristen? Silakan. Saya Kristen Bang. Oh, Kristen. Katolik. Kenapa Bang? Sebenarnya saya lagi diskusi dengan yang Muslim ini Bang. Kenapa Bang? Apakah Abang kesini ingin protes atau bagaimana? Ya, saya protes mengenai Anda mengatakan kalau kita menyembah patung Bunda Maria. Ketemu lagi dengan standar ganda. Oke, gini Bang, begini Bang. Sebentar dulu Bang, biar Anda paham. Kenapa sih begini teman-teman? Begini Bang. Bang, sebentar dulu, tenang Bang, tenang Bang. Ada nggak orang sembah patung, Bang? Begini, Bang. Bang, dijawab dulu, sebentar dulu, Bang. Jangan lari kemana-mana. Menurut Anda, ada tidak orang yang sujud menyembah patung? Begini, Bang. Jangan begini. Tenang. Ada tidak orang yang sujud menyembah kepada patung? Patung dalam segi apa dulu, Bang? Ada banyak patung, Bang. Berat. Kita nggak usah ngomong patung dulu, Bang. Ada atau tidak keberadaan orang-orang yang nyembah patung? Ada sebagian orang, Bang. Ada. Baik. Pertanyaannya begini. Keadaan yang seperti apa sehingga kita akan menyebutkan bahwa orang itu sembah patung? Patung dalam segi apa dulu, Bang? Blow on. Iya. Herman saya dengan orang-orang ini. Makanya saya pernah bilang begini, ibarat kata, kita sama-sama pergi ke kondangan. Saya Kristen, Anda penyembah batu atau penyembah patung. Ya, kalau saya makan, ambil piring segini, papa nasi segini, ikan segini, dibilang makan banyak katanya. Tapi kalau dia melakukan hal yang sama, dia bilang, oh ini beda. Kalau ini namanya bukan makan banyak. Standar ganda. Heran loh saya dengan orang-orang ini. Ada apa di dalam pikiran kalian? Ayo gini teman-teman, saya cuma mau bilang begini, tolong yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik, ya. Tapi puji Tuhan gak ada Kristen yang mengajukan permintaan naik, ya. Saya mau fokus nih. Ini loh sesuai dengan temanya loh. Diskusi Islam dan Kristen. Menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang Islam yang dalam tanda kutip menyalahkan gitu loh. Tapi nggak saya bilang semua orang Kristen sekali lagi ya. Nggak semua orang Islam ya. Sebagian orang-orang Islam. Karena apa? Karena mereka mengatakan begini.
Kamu menyebut Yesus sebagai Robmu, sebagai kuriosmu, ya. Bapa di surga juga sebagai Robmu, sebagai kuriosmu, iya. Berarti 1 tambah 1 berapa? Tambah 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Kan itu. Sekarang isu itu kan yang kita tonton, kita lihat. Berseliweran di mana-mana. Nah, kita balikkan ini, pertanyaan mereka ini. Betulkah Yusuf menyebut suami Zulaika sebagai Robnya? Betul? Betulkah ia memanggil Allah juga sebagai Robnya? Betul. Ada berapa Robnya? Langsung mimpi. Inilah yang kita lakukan, teman-teman, ya. Berapologet. Ya, berapologetika. Jadi, tolong yang Kristen-Kristen, tap-tap layar saja. Ya, tap-tap layar, bagikan, share, begitu. Kalaupun ada yang ganggu-ganggu, saya berusaha teman-teman supaya apa? Supaya orang-orang ini jangan naik, tapi mereka bersikeras naik. Gitu. Kira-kira bagaimana kira-kira menurut teman-teman? Dijawab, nanti banyak yang bilang, Bang fokus aja lah Bang ke RT sebelah. Nggak dijawab, kita dibilang takut. Gimana kira-kira menurut teman-teman apa yang harus saya lakukan? Sekarang kita berapologet ini tadinya kita ingin menjawab orang-orang Islam. Saya kalau bilang Islam tanda kutip artinya nggak semua ya. Tak terhitung banyaknya orang-orang Islam yang baik. Sekali lagi teman-teman, tak terhitung jumlah orang-orang Islam yang baik hati. Tetapi saya ngomong di sini adalah para polemikus Islam. Seperti Don Ditan, ya, Abdul Somad, dan kawan-kawannya yang membahas agama Kristen. Orang-orang Islam supaya yang nonton jangan salah paham. Ya, seperti itu. Tetapi dalam prakteknya, kita muncul satu lagi orang muncul. Kelompok baru muncul. Yang ingin mengatakan bahwa Tuhan di dalam Alkitab nyuruh-nyuruh nyembah patung. Heran, saya baca Alkitab 13 tahun, gak ada saya temukan. Buatlah patung, sembahlah. Kalian mikir bagaimana sih? Apa yang harus kulakukan ini teman-teman? Yang mengatakan saya sesat, yang mengatakan saya mengajarkan pengajaran yang salah, itu dua kelompok itu. Yang satu sembah batu, yang satu sembah patung. Dua ini teman-teman, dua ini. Gimana kira-kira? Oke, kita kasih naik Rafael Irfandi. Ya, silakan. Iya, kita mau fokus, tapi terus-menerus mereka datang. Ini gimana? Ayo, silakan. Rafael Irfandi. Oke, Rafael Irfandi turun. Kita kasih naik ada Azlan. Ya, silakan Azlan. Ya, silakan Azlan. Oke, kabur-kaburan. Sebenarnya gini saja lah ya. Untuk penyembah-penyembah patung, gini aja. Panggil guru kalian yang namanya Rokok Kudus. Sekali lagi. Panggil guru kalian Rokok Kudus, Rudy, Bom-Bom, ataupun PC The King. Ya, para penyembah patung. Suruh naik ke sini. Jangan kalian, ya. Pegang omongan saya, kalau guru kalian yang ke sini, tidak akan saya berlaku curang, tidak akan saya berlaku seperti seorang pengecut seperti di channel mereka kalau ngomong dibisukan. Ya. Jadi teman-teman, seperti teman-teman yang mungkin sudah pernah menjawab mereka, yang sudah ingin mengcounter mereka. Saya tahu di antara teman-teman itu pengen menolong atau membantu saya. Biar Bang Edi sini nggak terganggu sama mereka-mereka ini, cecungut-cecungut ini. Biar saya aja lah yang kesana. Biar saya yang menghadapi mereka. Tapi saya tahu setelah kalian sampai sana, baru mau ngomong dibisukan. Memang mereka pengecut. Mereka itu tidak akan berani mendengar suara kalian. Kalau kalian ngomong, bubar channel mereka, bubar.
Karena apa? Karena mereka menyembunyikan dusta dan kebohongan. Makanya kalau kalian ngomong selalu dibisukan. Cut! Dibungkam hak bicara kalian. Nah, memang seperti itu. Oke, kita kasih naik. Ada Ilham Hidayatullah. Silakan, Ilham Hidayatullah. Ya, silakan Ilham. Halo Ilham. Halo bos. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera dulu. Oke, silakan Bang. Aduh. Sebentar. Halo. Sebentar Bang. Suara saya kedengaran Bang? Dengar bos. Oke, sebentar ya. Sabar. Sabar. Mati lampu. Mati lampu. Aku tak tahu. Ya silakan. Mati lampu sekarang di lagian. Ya silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Wah silaunya. Gak ada. Silakan. Gabut aja. Ya silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Orang belum ngomong apa. Bro. Iya, Anda mau datang mau mengutarakan apa? Silakan. Ada. Gak ada yang mau diutarakan. Ya udah kalau begitu turun saja. Oh, ada yang diutarakan terus ngapain Anda di sini? Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Aduh, jadi mati lampu begini, teman-teman. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Maran. Ya, silakan Maran P. Kok bisa mati lampu? Bisa mati lampu ya? Ya, silakan. Malam, Bos. Ya, silakan. Muslim, Bang? Katolik. Kenapa sih Bang? Kalian naik ke sini tuh ada apa sih? Begini Bang, ini hanya saran saya. Kenapa Bang? Bahas soal orang lain, jangan mengait sama yang sebelah. Jangan buat orang tersinggung. Jangan buat orang tersinggung. Bang, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan untuk menyembah patung? Tidak pernah ada orang di dunia ini yang menyembah patung, Bos. Berarti di dunia ini tidak ada penyembah patung? Tidak ada. Itu berarti Tuhan dalam Alkitab sudah pikun karena dikatakan jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Itu bagi orang lain, Bos. Tapi orang Katolik bukan menyembah patung. Enggak, pertanyaan saya kepada Anda, apakah ada di dunia ini orang menyembah patung? Saya tidak tahu, tapi bukan orang Katolik. Makanya Anda blow on. Kok bisa Anda katakan tidak ada di dunia ini penyembah patung? Karena Anda pengen supaya Anda tidak tertuduh, kan? Dunia orang lain, bukan orang Katolik, Bos. Bukan orang Katolik yang saya tanya. Yang saya tanya, ada tidak di muka bumi ini orang-orang penyembah patung? Ya ada, tapi bukan orang Katolik. Oke, pertanyaan saya. Menyinggung orang Katolik. Pertanyaan saya begini. Apa kategorinya dalam keadaan bagaimana sehingga disebut menyembah patung? Itu dalam diksinya mereka, bukan orang Katolik sudah, menyembah baik. patung. Saya kasih aja contoh begini. Kita akhirnya kedatangan pasien lagi kan. Nggak dijawab, katanya dibilang Edis takut. Dijawab, Edis jangan begitu. Baik,
Saya kasih kepada Anda suatu gambar dulu ya. Sorry nih, karena nggak tahu tiba-tiba mati lampu ini saya kok. Nggak tahu kenapa mati lampu ya. Baik. Lagi krisis energi kayaknya di bumi ini. Krisis energi. Oke, saya lihat dulu. Saya kasihkan dulu Anda gambar. Oke. Coba dari gambar ini, saya mau tanya kepada Anda. Ini menyembah patung tidak? Itu orang menghormati, bukan menyembah. Oke, yang seperti apa yang menyembah patung? Dan siapa juga yang menyembah patung? Tidak ada orang Bukan, di dunia ini yang menyembah, menghormati, itu ada. Enggak, saya tanya dulu sama Anda. Anda bilang ini bukan menyembah patung, betul? Iya. Oke, makanya saya tahu kenapa Anda tidak berpikir bahwa kalau orang sujud-sujud depan patung Maria itu nggak nyembah. Karena memang jalan pikiran Anda memang kayak begini. Pertanyaan saya, yang seperti apa yang disebut menyembah patung? Itu tradisinya berbeda-beda, Bos. Kalau orang Katolik Saya tidak ada bilang, yang nggak menyembah ada patung. Itu perlu dipahami. yang saya Etis tanya, perlu dipahami. tolong tunjukkan kepada saya yang Anda maksud menyembah patung itu yang seperti apa? Kalau Anda katakan ini bukan Iya. menyembah patung. Masalahnya Edi sendiri yang memprediksikan bahwa orang menghormati itu menyembah. Jadi Edi sendiri yang menjelaskan toh. Oke, kalau ini bukan menyembah patung, pertanyaan saya, bisakah Anda berikan satu gambar kepada saya contoh menyembah patung seperti apa? Saya tidak pernah lihat orang menyembah patung dalam tradisi kami. Berarti di dalam Alkitab yang dikatakan jangan menyembah patung itu Anda tidak bisa tahu seperti apa itu yang dimaksud jangan menyembah patung. Ya iya. Makanya saya bilang mereka ini blow on. Yaudah, Anda di bawah saja. Tahu yang kata Suruh RK ke sini. Suruh RK ke sini. RK suruh ke sini. Heran lu, udah jelas-jelas ini namanya nyembah patung, blow on. Yang dimaksud nyembah patung itu kayak begini loh. Ini menyembah patung tuh kayak begini. Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Sama seperti tadi, objeknya diganti. Ini loh, objeknya ini diganti. Tetap saja itu disebut menyembah. Mau ini kamu ganti patung Yesus, mau kamu ini ganti patung Maria, mau ini kamu ganti batu hitam, tetap saja perbuatan, definisi dari perbuatan ini tidak berubah. Saya kasih Anda contoh. Kalau Anda ambil batu, Anda lempar ini, disebut melempar. Mau ini Anda ganti patungnya ini diganti patung Yesus, tetap disebut melempar. Perbuatan tidak berubah karena objeknya berubah. Perbuatan tidak berubah sekalipun disuruh. Berat mereka ini. YouTube juga jadi mati ya. Oke lah teman-teman, karena YouTube juga mati, semua mati karena mati lampu teman-teman di sini. Ya, jadi kita lanjutkan besok ya. Sayang 1000 sayang. Lagi asik-asik mau diskusi, tetapi lagi mati lampu. Oke lah, rehat dulu ya teman-teman ya. Sayang nih. 8.000 orang. Ya, udah 8.000 orang malah macet. Oke lah.